Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memberikan materi ya tentang 8 langkah sukses, yaitu pada chapter kedua ya. Langkah pertama kan membangun impian, membuat target gitu kan. Langkah yang kedua adalah membuat daftar nama. Ya. Karena tanpa kita memiliki langkah kedua ini ya kita akan merasa bahwa bahwa di dunia ini teman kita cuma 1, 2, 3, tapi coba kita manage lah ya, kita manage agar Bapak dan Ibu yakin akan aset yang sebenarnya Anda miliki ya, yaitu mengenai daftar nama. Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu ya, nanti kita akan menjalankan bisnis ini kan dengan orang ya. Dan orang-orang itu tentu punya nama agar kita bisa mengingat dan kita bisa menyadari betapa besar potensi dari daftar nama Anda. Mari kita manage ya. Nah, di awal menjalankan bisnis ini, salah satu sebab yang membuat seseorang itu tidak yakin untuk sukses adalah karena mereka tidak tahu siapa yang harus saya ajak ya. Siapa yang harus saya, kalau sekarang terminologinya bukan diajak ya, siapa yang akan saya tes gitu kan. Karena kan di sini kan Anda kan dalam melakukan presentasi itu kan sebenarnya ngetes orang ya. Siapa yang akan saya seleksi. Berpikir bahwa yang harus diseleksi adalah orang-orang yang ahli marketing. Merasa temannya sedikit ya, merasa takut ditolak orang gitu kan. Sesungguhnya di dalam bisnis ini bukanlah berapa banyak penghasilan yang kita dapat, bukan berapa banyak uang yang kita kumpulin, tapi aset sesungguhnya di sini adalah bagaimana kita bisa terus-menerus mengembangkan orang-orang menjadi leader, orang-orang yang berada di dalam daftar nama Anda. Itulah sebenarnya aset yang akan menghasilkan nilai yang luar biasa dari aset yang Anda miliki, yaitu orang-orang yang sudah Anda kenal, yang tertera nanti dalam daftar nama. Nah, tujuan kita membuat daftar nama ini adalah agar Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu ya besarnya potensi aset yang Bapak dan Ibu miliki dalam membangun jaringan. Yang kedua, kita juga bisa bekerja dengan lebih sistematis dan efisien. Lalu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang berikutnya, mengenai siapa yang akan kita tawarkan kerjasama. Nah, ada aturan main yang harus Bapak dan Ibu taati, yaitu dalam membuat daftar nama itu, poin pertama adalah harus ditulis. Ya, harus ditulis. Kemudian kalau bisa dikelompokkan boleh. Misalkan dikelompokkan mungkin teman SMA, teman SMP, teman pengajian, teman main, tetangga kanan kiri dan seterusnya. Kemudian setelah ditulis, pokoknya pada saat nulis jangan berprasangka dulu ya. Baru setelah ditulis, dikelompokkan, baru dikualifikasikan. Ini menurut pendapat Anda, ini kira-kira orangnya potensi nggak ya gitu kan. Kalau kelihatannya orangnya temannya banyak, orangnya ramah, kemudian memiliki fasilitas, lalu kayaknya kok cocok ya dengan konsep bisnis ini, misalkan saja boleh Anda lingkari warna merah misalkan. Itu kualifikasi yang bagus gitu kan. Ada yang ada yang Anda lingkari warna biru, ini ya potensi tapi kayaknya orangnya agak susah nih orangnya, misalkan seperti itu. Terserah Anda dalam pengelompokan itu kan menurut diri Anda ya. Ya penting nggak penting, tapi itu untuk permainan, asik-asikan aja, buat asik-asik ya. Nanti dicocokkan. Kira-kira begitu ketemu orangnya gimana ya gitu. Kemudian daftar nama itu harus ditulis. Siapa saja yang kita ingat. Misalkan teman SMA yang Anda ingat siapa. Agar kita tidak lupa
ya, agar kita tidak lupa. Karena seringkali kalau kita tidak mengingat-ingat itu ya lupa. Kalau nggak ditulis ya, misalkan begini, kalau Anda tidak menulis daftar nama itu, ketika Anda ketemu dengan 1, 2, 3 orang itu, perasaan Anda itu orangnya kok negatif, menolak gitu kan, nanti perasaannya, waduh, seluruh dunia sudah saya tawarkan bisnis ini, nggak ada yang cocok gitu ya. Nah, padahal sebenarnya masih banyak orang-orang yang belum Anda informasikan mengenai produk NASA atau peluang bisnis ini. Nah, kita kembali ke aset lagi. Setiap orang itu kalau mau serius, itu dia bisa menulis minimal sejumlah 50 nama. Ya. Kalau dituntun, kalau ditungguin, kalau di guiding, kalau dibimbing, pasti lebih dari 50. Ya. Nah, oke lah, anggap saja mereka mampu menulis 50 nama yang dia ingat. Lalu kemudian masing-masing 50 ini juga memiliki aset yang sama, memiliki teman-teman yang sama. Mereka juga masing-masing bisa menulis sampai 50 orang misalkan. Sehingga 50 kali 50 sudah 250. Nanti 50 orang yang berikutnya itu bisa juga menulis 50 orang lagi. Dan seterusnya kalau itu sampai 5 kedalaman, 5 level gitu kan. Itu totalnya sudah 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50. Itu ada 312.500.000 daftar nama. Nah, nanti dengan sistem duplikasi ini, potensi itu bisa kita manage gitu kan. Kita bisa manage melalui konsep duplikasi ya. Nah, kalau di program ini kan targetnya kan Anda memasukkan 1 member baru, 1 bulan lagi 1 member baru, 1 bulan lagi 1 member baru. Berarti selama 12 bulan ya minimal Anda memiliki 6 kaki kan, 6 kaki dari hasil itu. Dan itu pun termasuk mereka-mereka yang masih tergolong malas gitu kan. Masa 2 bulan sudah dapat ilmunya, sudah tahu caranya komunikasi, people skillnya sudah paham. Nanti setelah belajar di sini, saya yakin dengan memanage daftar nama, Anda bisa nanti mengenalkan peluang bisnis ini, atau istilahnya ngetes orang, menyeleksi orang itu lebih dari 20, lebih dari 30. Dan saya yakin dalam waktu putaran 2 bulan Anda bisa memasukkan orang baru lagi 2, 3, 4, 5 orang di dalam pendidikan bootcamp ini, dan mereka mendapatkan pendidikan yang sama seperti Anda. Anda bisa membayangkan mereka pun juga akan mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan informasi-informasi, sehingga mereka juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu membuat daftar nama dan bisa mensponsori orang. Anda pun bisa membuktikan ya, tulis saja orang yang sudah Anda kenal tanpa harus menilai terlebih dahulu ya, apakah mereka nanti akan tertarik atau tidak. Jadi tugas Anda adalah menulis, tidak boleh berprasangka baik atau buruk. Pokoknya menulis nama ya. Nah, coba mari saya bantu ya. Pertama yang Anda tulis siapa? Mulai dari nama keluarga. Ayah, ibu, adik, kakak, om, tante, saudara sepupu, ya, lebih luas lagi, ya, kakek, nenek, ya, keponakan, om, tante, anaknya om, anaknya tante, anaknya Pak D, ya kan? Sebanyak itu anggota paguyuban keluarga. Kalau misalkan Anda ari santrah, itu nomor 1 yang harus Anda ambil apa? Asetnya apa? Daftar nama dan juga nomor HP. Ya, dari situ aja Anda bisa lebih dari 50 orang gitu ya. Ya. Kemudian teman dari keluarga Anda. Ya, ayah Anda punya teman, ibu Anda punya teman, anak Anda punya teman, kakak Anda punya teman, om Anda punya teman, tante Anda punya teman. Ya, saudara sepupu Anda punya teman, temannya teman. Nah, lebih dari 50 kan. Siapa lagi? Tetangga. 10 nama tetangga sebelah barat, 10 nama tetangga sebelah timur, 10 tetangga sebelah utara, 10 tetangga sebelah selatan.
Ayo, sudah berapa itu? Sudah 40. Teman sehobi, teman hobi mancing, teman hobi sepak bola, teman hobi gowes, teman hobi main catur, teman bulu tangkis, teman ngobrol, teman tenis, teman main voli, teman pencak silat, teman di olahraga, teman waktu jalan-jalan pagi, teman nongkrong ya, lebih lah dari 50 orang. Ayo kita gali lagi. Teman SD berapa? Ayo, satu kelas 40, ada 3 kelas. Teman SMP satu kelas ada 40, ada 3 kelas. Teman SMA satu kelas ada 30-40 kali 5 kelas. Teman kuliah, teman ke pengajian, teman ke gereja. Yo, banyak kan? Teman berdasarkan profesi. Mungkin Anda kenal tukang cukur Anda yang sudah Anda kenal, tukang bakso yang sudah Anda kenal, tukang nasi goreng yang sudah Anda kenal, tukang batu yang sudah Anda kenal, tukang pasang listrik yang sudah Anda kenal, tukang pos yang sudah Anda kenal, tukang sayur yang sudah Anda kenal, tukang ojek yang sudah Anda kenal. Apalagi? Tukang apa lagi? Ya, Anda tulis. Relasi bisnis, siapa aja pelanggan Anda. Kalau mungkin Anda tukang salon, pelanggan Anda siapa? Anda tukang masak, pelanggan Anda siapa? Ya, Anda tukang pijat, pelanggan Anda siapa? Siapa lagi? Anda guru, ya, murid-murid Anda siapa? Orang tua murid siapa? Ya, Anda pebisnis, supplier Anda siapa? Dan masih ada lagi orang-orang yang mungkin berpengaruh di sekitar Anda. Perangkat desa, Pak RT, Ibu RT, ya, Ibu Dukuh, pengacara, notaris, dokter, dosen, konsultan, makelar. Banyak, kalau kita mau nulis bisa 1000 nggak? Bisa. Nah, saya kira jika Anda serius dalam hal menulis ini, saya yakin lebih dari 100 bahkan 1000 nama dengan panduan yang tadi saya berikan ya. Dan Anda bisa menemukan lebih dari 10 pelanggan atau mungkin 10 mitra bisnis. Bahkan lebih ya. Hanya mungkin karena waktu aja, nanti kan butuh waktu tuh. Tapi kan yang penting Anda sudah punya daftar aset gitu ya. Seiring perjalanannya waktu, mungkin pada saat Anda pertama kali menghubungi mereka, Anda masih grogi, Anda masih kaku, Anda masih terlalu terlalu provokatif dalam pendekatan. Lama-kelamaan nanti akan luwes ya, ya. Nah, silahkan Anda tulis nama-nama itu. Ini sekali lagi PR buat Anda hari ini. Untuk seminggu ini ya, sambil mendengarkan MP3, sambil mendengarkan audio video, sambil membaca buku, jangan lupa menulis daftar nama orang-orang yang sudah Anda kenal terlebih dahulu ya. Ingat aturan mainnya, tulis nama yang Anda ingat tanpa harus berpikir apakah mereka nanti mau atau tidak dengan informasi yang akan Anda sampaikan. Setelah Anda tulis, Anda bisa beri skor dengan rumus FAST, yaitu finansial, ambisi, supel, teachable. Ya, ini permainan lagi ya, cuma buat iseng-iseng aja ya. Si A ini kiranya gimana ya orangnya, secara finansial modalnya ada nggak ya kalau mau usaha, misalkan seperti itu. Kemudian termasuk juga fasilitas ya, punya mobil itu plus ya, punya sepeda motor itu juga plus ya kan, punya HP terutama ya, ini plus gitu. Dia punya fasilitas lah istilahnya. Kemudian A itu apa? Ambisi itu kalau Anda lihat ketika cerita itu, bagaimana penilaian Anda terhadap ambisi orang itu, orangnya berambisi atau tidak untuk melakukan sesuatu, untuk sukses, untuk punya banyak uang misalkan ya. Kemudian apalagi S itu apa? Supel. Nah, semakin supel orang semakin potensi, karena kan bisnis ini kan juga nanti lebih banyak berhubungan dengan orang ya. Nah, Anda ketemu orang supel berarti Anda sudah melakukan yang namanya sponsoring up, melakukan orang yang lebih, mensponsori orang yang lebih finansialnya lebih bagus dari Anda,
mensponsori orang yang lebih berambisi, mensponsori orang yang lebih supel, dan yang terakhir T yaitu apa? Teachable. Teachable itu orangnya itu positive thinking, gampang diajari gitu ya. Kan ada tahu orang-orang yang belum suka ngeyel gitu kan, belum sudah berpikir negatif. Nah, kalau itu nanti mungkin skornya cuma 1, tapi kalau Anda kebetulan ketemu temen gitu yang Anda nilai itu orangnya itu enak diajak ngomong, gampang menerima ide, lalu kemudian selalu positif gitu kan, selalu menghargai ide orang gitu, nah itu berarti skornya tinggi ya. Cerah, mau dikasih skor 4 boleh ya. Jadi setelah nanti Anda skor ya, kemudian Anda kasih total skor itu berapa ya. Misalkan si contoh nih Wahyu misalkan dengan alamat titik-titik, nomor HP titik-titik, oh dia dari sisi fasilitas oke, skornya 3 misalkan. Si A sebagai dari sisi ambisi misalkan, dari sisi ambisi skornya berapa, nah nanti di total finansialnya totalnya berapa, ambisinya totalnya berapa, supelnya totalnya berapa, teachable-nya totalnya berapa. Nah semakin tinggi skornya itu kemungkinan menurut feeling Anda loh ya, kemungkinan semakin bagus ya. Ya silakan Anda skor dengan angka 1 sampai angka 4 nanti di total ya. Misalkan kalau nilainya 4 dari total itu ya 1 berarti nilainya 4, wah berarti kurang potensi. Kemudian kalau di total nilainya 7 atau 9, wah lumayan ini. Dan kalau totalnya 10 sampai 12, wah ini prospek bagus nih menurut Anda, nggak apa-apa. Nah, dalam memberi skor ini ada baiknya Anda berkonsultasi dan atau bersama-sama dengan upline. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya sudah Anda sendiri kan. Agar tujuannya apa? Agar upline bisa berdiskusi, memberi masukan tentang cara pemberian skor prospek Anda. Dengan memberi skor pada daftar nama, tentu akan mempermudah memberi gambaran tentang potensi daftar nama Anda. Dan Anda bisa menentukan skala prioritas siapa dulu yang akan Anda seleksi ya. Penilaian berdasarkan skala prioritas ini tentu tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai prospek, karena itu kan baru sebatas penilaian Anda kan. Kondisi atau keadaan seseorang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Intinya jangan pernah menganggap remeh orang ya, terutama yang skornya rendah. Bisa jadi mereka lah yang kelak bisa menjadi pemimpin di jaringan Anda. Kita tidak tahu ya. Intinya positif thinking aja ya. Semakin cepat Anda nanti belajar menyeleksi orang, maka semakin cepat Anda akan menangani daftar nama itu ya. Semakin mahir Anda melakukan presentasi yang dalam tanda petik adalah sebenarnya adalah menyeleksi orang, semakin efektif Anda membantu nanti dolen-dolen Anda dalam melakukan presentasi 2-on-1 itu. Dan itu adalah Anda bersama dengan dolen melakukan presentasi kepada satu orang untuk menyeleksi satu orang. Nah, saya kira itu saja catatan-catatan yang penting yang berkaitan dengan daftar nama. Nggak usah panjang lebar ya, sudah jelas itu. Intinya mau praktek atau tidak, toh tidak menggunakan modal, toh yang namanya daftar nama itu Anda tidak berhadapan dengan orang, cukup dengan kertas. Kalau perlu Anda punya buku khusus tentang daftar nama gitu kan, lengkap dengan nomor teleponnya. Kalau tidak ada nomor teleponnya tidak apa, yang penting tulis dulu, nanti tanya ke adik, ke teman, ke siapa yang mungkin dia punya nomor WA atau apa gitu kan. Yang penting tulis daftar nama. Nah, dengan Anda melihat potensi yang ada pada daftar nama Anda bisa melihat potensi bisnis Anda. Dari sekian banyak, toh Anda sebenarnya hanya menyeleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 orang yang Anda jadikan
frontline ya, yang ada di bawah kaki Anda langsung. Cukup mudah kan Bapak dan Ibu ya? Tetap semangat, kerjakan PR-nya, ikuti permainannya. Pokoknya hidup ini dibikin asik, bisnis ini dibikin asik. Jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu stres, ikuti aja alur permainannya. Selamat bermain dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.